Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili menyelidiki tentang lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan, yang berisikan hajat dao dari seorang ahli di alam martial ancestor. Kemudian Nili mencoba mengelabuinya, dengan membuat salinan lukisan, dan memikirkan sebuah skema untuk menipu ahli yang menaruh hajat dao dalam lukisan tersebut. Setelah semua selesai, Nili mencoba membuka enkripsi dalam lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan. Saat Nili mulai memecahkan pola enkripsinya, dia merasakan energi yang sangat kuat. Tapi Nili tidak akan menyerah karena hal itu. Dia terus melanjutkan memecahkan segelnya. Energi yang keluar dari lukisan tersebut semakin besar. Tapi di sisi Nili, dia tidak menyerah. Tinggal sedikit lagi. Kalau Nili berhenti sebentar saja, pola enkripsi pada lukisan tersebut akan kembali menutup. Nili merasakan seluruh tubuhnya serasa mau hancur. Dia pun terengah-engah. Sesaat kemudian, Nili menyelesaikannya. Kemudian, dia menggigit ibu jarinya hingga berdarah. Darah itu ditempelkan pada segel lukisan tersebut. Tekanan yang sangat kuat masih terus keluar dari dalam lukisan tersebut. Itu membuat ruangan bergetar, karena tekanannya sangat hebat. Sesaat kemudian, Nili masih terengah-engah dan menghembuskan napas. Akhirnya, Nili berhasil menaklukkannya. Sekarang, lukisan tersebut terhubung dengan darah Nili. Nili tidak menyangka kalau kulitnya setebal itu. Dia melihat tangannya dan berkata, hampir saja darahnya tidak mau keluar. Nili melirik ke lukisan itu. Dia memegang lukisannya. Tiba-tiba, lukisan tersebut menghilang. Di suatu tempat, lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan muncul. Itu adalah ranah jiwa Nili. Nili merasa kalau lukisan tersebut benar-benar pusaka kuno. Setelah membuat koneksi dengannya, pusaka tersebut berubah menjadi bentuk jiwa dan bergabung dengan ranah jiwa Nili. Selama ranah jiwa Nili masih ada, pusaka tersebut akan selalu berada dalam jiwanya. Tetapi, begitu jiwa Nili menghilang, maka pusaka tersebut akan mencari pemilik baru. Sebagai pemilik pusaka, Nili bisa memanggilnya kapan saja. Dia pun mencoba memanggil lukisan tersebut. Tiba-tiba lukisan itu muncul di depannya. Nili mencoba masuk ke dalam lukisan tersebut. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Apa ini? Apakah ini di dalam lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan?" Ternyata lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan memang benar ada. Tempat ini kaya dengan energi langit seperti sumur spiritual. Itu bukan sekedar ruang bebas, melainkan sebuah alam bebas. Selain bisa masuk dan keluar dari lukisan, kira-kira apalagi fungsi dari lukisan ini? Konon katanya, lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan dianggap sebagai pusaka dewa. Pusaka ini juga yang menyebabkan perang tanpa akhir, dan berkali-kali sudah berpindah tangan. Bahkan, jiwa dari pemilik sebelumnya sudah direnggut. Itu sebabnya lukisan ini dianggap sebagai sebuah benda yang menakutkan. Tapi, itu bukan masalah buat Nili, karena Nili sudah pernah mati. Nili perlahan-lahan bisa menyimpulkan kegunaan lukisan tersebut. Setelah melihat sekeliling, Nili merasakan kalau dunia di dalam lukisan tersebut tidak ada masalah, dan bisa membiarkan Jindan dan Dewi Yuyan berlatih di tempat ini. Nili juga mengingat sesuatu. Kemudian, Nili mengeluarkan pot iblis maya. Sesaat setelah mengeluarkan pot iblis maya, bola dalam pot tersebut bersinar, dan tekanan dirasakan oleh Nili. Pot iblis maya masih terus-menerus mengeluarkan energi, tapi energi dari pot iblis maya terus meningkat. Saat ini, Nili merasa lebih yakin kalau legenda itu memang benar. Lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan betul-betul bisa meningkatkan pusaka dewa kuno. Lain kali, Nili akan datang ke sini saat ingin memurnikan roh iblis. Pasti itu akan sangat bagus. Nili memikirkan, apa yang akan terjadi padamu? Kemudian dia mengeluarkan pedang meteorit Dewa Petir. Perubahan yang kuat terjadi pada pedang itu. Nili tertegun, melihat banyak kilatan petir yang menyambar-nyambar di sekeliling pedangnya. Perubahan terjadi pada pedangnya. Nili terkejut, pedang meteorit Dewa Petir mulai membesar. Dengan kekuatan Nili yang sekarang, dia pasti bisa membuat seseorang terkejut. Nili akan meninggalkan pedang dan potnya di dunia lukisan. Dengan begitu, mereka bisa berkembang di sini. Nili juga tidak sabar ingin menemukan keajaiban lain dalam lukisan ini. Sayangnya, Nili tidak memiliki barang lain untuk dikeluarkan. Meski sekarang Nili belum melepaskan 1/10.000 dari kekuatannya, tapi 3 pusaka ini sudah membentuk 3 dasar kekuatan Nili. Sesaat kemudian Nili keluar dari lukisan tersebut. Dia menoleh ke dinding yang berisikan enkripsi. Kemudian Nili menonaktifkannya. Di sisi lain, Dewi Yuyan melihat apa yang dilakukan Nili. Dewi Yuyan tertegun.
Pusaka macam apa lukisan itu? Bisa dipanggil dan bisa dimasuki semaunya. Nili menyadari Dewi Yuyan dan melirik. Nili berkata, Kak Yuyan, benda ini disebut lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan. Jadi di dalamnya terdapat ruangan yang bagus. Mulai sekarang, kau bisa berlatih di dalamnya. Dewi Yuyan berkata, sebuah dimensi terpisah, dan kau bahkan bisa berlatih di sana. Mustahil kalau makhluk hidup bisa memasuki ruangan di dalam cincin ruang. Tapi lukisan ini malah kebalikannya. Kalau begitu, aku akan melihatnya ke dalam. Nili pun setuju. Sebelum memasuki lukisan, Nili melihat Jindan dan mengambilnya untuk diajak ikut masuk ke dalam lukisan. Akhirnya mereka bertiga memasukinya. Nili mengatakan, ini adalah dunia di dalam lukisan. Jindan, yang sebelumnya cemberut, sekarang sangat senang melihat keindahan dunia tersebut. Kemudian Jindan bergerak dan berusaha terbang. Itu mengejutkan Nili. Jindan melirik ke sekitarnya, kemudian mengisap energi yang ada di sekelilingnya. Nili terkejut. Wow, apakah nafsu makan Jindan yang rakus itu bakalan bisa membuat lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan ini mengering? Jindan masih terus menyedot energi di sekitarnya, hingga perutnya kembung seperti balon. Setelah merasa kenyang, dia pun berhenti mengisapnya dan jatuh. Dia memantul-mantul di tanah. Nili pun berpikir, nafsu makan makhluk kecil ini terlalu besar. Untungnya, energi langit dari lukisan ini kembali terisi. Tapi ujung-ujungnya, Jindan cuma bisa menyerap sebagian kecil dari energi langit di dalam lukisan ini. Meski dia terlihat seperti burung kecil, tapi kekuatannya seharusnya setara dengan ahli penipit 3 pit. Fisiknya hampir tak terkalahkan. Tapi sayang, tubuh Jindan belum sepenuhnya berkembang, dan masih belum bisa bertempur. Nili masih mengamati Jindan yang berguling-guling di tanah. Dewi Yuyan yang berada di samping Nili berkata, energi langit di sini sangat melimpah. Dewi Yuyan mencoba menyerap energi langit yang ada di sekitarnya. Nili yang melihat itu berpikir, kultivasi Kak Yuyan sudah meningkat drastis. Dia pasti sudah kuat dibandingkan saat dia masih sesosok dewi spiritual. Nili pun menjadi sangat senang. Dia berkata, Kak Yuyan, kau juga bisa tinggal di sini untuk berlatih. Dewi Yuyan tersenyum kepada Nili. Nili merasa, tempat ini seperti dunia pribadinya. Sambil dia terus memperhatikan wilayah tersebut. Ada banyak hal yang harus Nili lakukan. Sesaat kemudian Nili pun keluar dari lukisan dan berjalan keluar dari kediamannya. Itu membuat Ning'er meliriknya. Ning'er menanyakan, bagaimana hasilnya? Nili menjawab, sudah jelas, aku sudah menyatukannya dengan ranah jiwaku. Mendengar itu, Ning'er sangat senang dan bersyukur. Dia juga bergumam, rupanya Nili berhasil memecahkan segelnya. Bahkan para petinggi itu pun tidak mampu memecahkannya. Nili benar-benar hebat. Nili meminta maaf ke Ning'er karena membuatnya menunggu lama. Kemudian Nili mengajak Ning'er untuk berkeliling. Nili keluar dari kediamannya dan mengajak Ning'er ke beberapa tempat. Kemudian dia pergi ke klan Gu untuk menemui Gube. Gube terkejut dan berkata, lukisan palsu bermil-mil sungai dan pegunungan? Nili mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi ke Gube. Kemudian Gube mengerti. Dia berkata, serahkan saja padaku. Tapi tak kusangka, kau bisa merasakan hajat seorang ahli di alam martial ancestor. Dan kau juga sampai memikirkan solusi seperti itu. Itu membuat Gube terkesan. Nili menggaruk kepalanya dan berkata, kau bisa saja. Gube mengingat sesuatu. Dia memberikan Nili cincin ruang yang berisikan roh iblis keturunan naga tingkat pertumbuhan biasa yang baru. Kemudian Gube pun pergi. Tidak lupa, Nili mengucapkan terima kasih ke Gube. Nili berkata ke Ning'er, kelihatannya tempat ini aman. Tunggu sebentar ya, aku akan memurnikan roh iblis ini dulu. Nili mengeluarkan lukisan, kemudian memasukinya. Ning'er hanya bisa menunggu Nili di depan lukisan tersebut. Langit sore pun muncul, dan akan menjelang malam. Nili yang sudah selesai memurnikan roh iblis kembali berjalan bersama Ning'er, dan akhirnya mereka sampai. Ning'er berkata, malam ini sangat meriah di perguruan. Para murid dari Skeblis dan Sakti Bulu Ilahi kelihatannya sedang berkumpul. Katanya, akan ada pertandingan sparring antara para jenius. Kemudian Ning'er bertanya ke Nili, apakah dia akan ikut berpartisipasi? Sepertinya, para petinggi dari 3 sakti besar yang mengatur hadiah untuk pemenangnya. Nili menjawab, aku tidak ikut sekarang. Kalau aku ikut sekarang, aku pasti akan babak belur. Jadi lupakan saja. Lagi pula, aku tidak tertarik. Nili membuka pintu kediamannya. Dia terkejut melihat Xiaoyu. Xiaoyu berkata, kau juga di sini, Ning'er. Ning'er pun menyapa Xiaoyu. Nili mendekati Xiaoyu dan merasakan sesuatu. Dia berkata, 2 hari ini kau kemana saja?
Aku tidak melihatmu sama sekali. Setelah menyelidiki, Nili merasa ada yang aneh dari aura Xiaoyu. Bukankah kau sudah mencapai 4 pit? Tapi kenapa kau kembali ke 3 pit? Apa kau pergi ke dunia luar? Xiaoyu terdiam. Kemudian, dengan wajah lesu dia menjawab, "Ya, aku ceroboh." Dengan penuh emosi, Nili menanyakan, "Siapa yang melakukannya?" "Apa si Hualing?" Xiaoyu menundukkan kepalanya. Kemudian dia menjawab, "Aku pergi keluar untuk mengirimkan beberapa barang kepada pamanku. Tapi tak kusangka, si Hualing bakalan mengikutiku. Setelah berliku-liku, aku masih saja terbunuh oleh anak buahnya." Nili menanyakan, berapa banyak pasukan yang Hualing kendalikan di dunia luar, dan di mana lokasinya? Xiaoyu menjawab, pasukan Hualing di dunia luar, sebagian besar berada di wilayah utara, dekat dengan Danau Dewa, Permata Ling. Dia punya 60 ahli, semuanya adalah ahli penlipit. 90% dari mereka berasal dari alam langit kecil. Nili masih penuh dengan emosi. Kemudian, Xiaoyu menanyakan, "Nili, jangan membuat keputusan secara terburu-buru. Mereka ada banyak. Dengan kekuatan kita yang sekarang, mustahil kita bisa menghadapinya." Ninggar juga berkata, "Nili, kau belum mencapai 2 pit. Terlalu berbahaya kalau kamu pergi ke dunia luar." Nili menjawab, "Mereka sudah membunuh temanku. Mana mungkin aku tinggal diam." Nili menepuk bahu Xiaoyu dan berkata, "Tenang saja, aku akan membantumu membalaskan dendam." Ninggar bertanya, "Nili, apa yang kau rencanakan?" Nili menjawab, "Tenang saja, aku tahu batasanku. Bukan aku yang akan bertindak." Nili mengajak mereka menemui seseorang. Ninggar bertanya-tanya, apa yang akan Nili lakukan. Sesaat kemudian, mereka pun sampai. Seseorang mengarahkan Nili ke sebuah tempat. Nili pun berterima kasih. Setelah mengobrol sejenak, Nili mendapatkan informasi kalau Li Xingyun ada tamu, dan menyuruh Nili menunggu sebentar. Nili menjawab, "Baiklah." Tapi Nili masih masuk untuk mengintip. Hal itu membuat teman-teman Nili menghela napas. Saat Nili mengintip, dia melihat Li Xingyun dengan suasana buruk. Seseorang berkata kepadanya, "Xingyun, meski kita mengakui kalau bakatmu itu cukup bagus, tapi jika dibandingkan dengan Liu Peng, kau masih kurang." Li Xingyun menjawab, "Jangan bandingkan aku dengannya." Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.